Jadi gini Ham, dari beberapa cuplikan tadi yang udah kita lihat ya, ya gua rasa sih gue juga telat lah ngangkat konteks ini ya. Cuma setelah gue pikir lagi, gue pikir juga kok gue resah, kok ini harus gue harus angkat bicara soal ini gitu. Dan kebetulan gue punya satu teman yang kira-kira pas lah buat kita ngomongin ini. Orang jauh, nggak asing juga ya. Iya, orang dari planet sebelah, Agung Hapsah. Hadir, jangan pakai hap dong. Usah aja. Gak boleh pakai hap ya. Muhammad Agusah. Udah sah. Mahasiswa dari Untirta. Selamat datang Gung di podcast set. Jadi gimana Gung? Gimana nih? Tadi kan lu udah lihat kan beberapa cuplikanan tadi lah. Pendapat lu soal cuplikanan tadi nih, soal beberapa kasus yang kok seolah-olah kayak kita itu tidak bebas untuk berpendapat, sedangkan Indonesia ini sebagai negara demokrasi, dan di dalam demokrasi itu salah satu contohnya itu kita itu bebas berpendapat, ya kan? Setuju dong? Setuju. Iya, dan kok rasanya sekarang kayak kita tuh kayak berpendapat itu kayak banyak syaratnya lah gitu. Katanya bebas berpendapat tapi dalam unsur tertentu tidak boleh, dan berarti tidak bebas. Kalau menurut gua sih gitu ya. Berarti tidak bebas kalau misalkan ada kecuali ya. Gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih Gung dari beberapa cuplikan tadi nih? Nah, ya bro, kalau misalnya kita bicara tentang ini ya, kebebasan berpendapat di Indonesia misalkan. Nah, Indonesia itu kan negara demokrasi yang akunya. Iya. Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat gitulah ya. Dan salah satu pilar demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat gitu. Jadi suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara demokrasi ya kalau ada kebebasan berpendapat di situnya. Semakin tinggi kebebasan berpendapat di suatu negara itu bisa dikatakan tingkat demokrasi di suatu negara itu lebih tinggi. Jadi semakin banyak orang yang berpendapat di muka umum itu lebih bagus. Nah, itu konsekuensi dari Indonesia sebagai negara demokrasi sebenarnya. Bahkan kebebasan demokrasi di Indonesia itu udah diatur gitu ya di konstitusi yang paling dasar, Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Khususnya di pasal 28 gitu. Nah, itu diterangkan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin bagi seluruh warga negara gitu ya. Nah, kenapa kemudian sekarang kebebasan berpendapat di Indonesia ini jadi masalah gitu lah ya. Banyak kasus di mana-mana yang enggak sejalan dengan semestinya gitu kan. Misalkan ada orang berpendapat itu kemudian dikasuskan, kemudian kebebasan berpendapat juga enggak bebas-bebas amat begitu ya. Bahkan cenderung terbatas begitu. Iya. Nah, itu ada banyak faktor lah. Nanti itu mungkin kita bisa obrolin lebih lanjut tuh nanti gitu ya. Karena itu panjang dong. Itu panjang pasti bro. Iya. Nah terus terkait ini bro, hakikat kebebasan gitu ya. Memang kebebasan yang kita anut itu enggak bebas dalam artian sebebas-bebasnya gitu ya. Ada batasan-batasan gitu. Ada syarat tertentu berarti. Ya ada syarat tertentu karena kita berbenturan dengan hak orang lain gitu. Jadi di satu sisi kita itu bebas, di satu sisi juga ada hak orang lain yang harus kita jaga. Misalkan kita bebas untuk berpendapat nih, tapi ada hak orang lain untuk menjaga citra dirinya misalkan untuk nggak dihina. Nah dalam artian kan berarti kita bebas berpendapat tapi nggak ngehina dia gitu. Nah itu batasan-batasannya tuh, dan banyak batasan-batasan yang lain. Nah jadi memang kebebasan berpendapat itu kita bebas tapi ada batasan-batasan tertentu gitu, dan itu nggak masalah sih sebenarnya, karena itu wajar-wajar aja ya. Kita harus menjunjung tinggi hak orang lain juga gitu. Tapi yang pasti adalah kebebasan berpendapat di Indonesia itu satu keniscayaan lah. Jadi kita harus bebas berpendapat di negara demokrasi gitu. Indonesia salah satunya gitu sih bro. Tapi kalau gue ambil contoh nih misalnya Gung ya, kayak kasus kemarin lah yang ada mural dia bertuliskan lapar lah, lalu itu dicari orangnya dan muralnya itu ditutup. Menurut gue lapar itu tidak menyinggung seseorang, ya kan? Mungkin walaupun dia yang menulis keadaannya tidak sulit, mungkin dia mewakili orang lain yang keadaannya pada saat itu sulit. Tapi kenapa harus orangnya dicari? Kenapa harus muralnya itu ditutup? Ya kan? Itu kenapa gitu maksud gua. Nah kalau itu sebenarnya tanya ke polisi aja kan. Gua sih enggak. Jadi gua lurusin ya. Gua tidak menyalahkan aparat negara karena mereka melakukan tugasnya atas perintah, menjalankan peran lah. Iya, nah, yang gua bingung kenapa bisa ada perintah seperti itu gitu loh. Ketika orang sedang berekspresi atau mereka sedang menyampaikan keluh kesahnya lewat mungkin dia keahliannya di bidang mural itu sendiri ya kan. Ya nggak mungkin dong dia
jago bikin mural tapi dia pengen kritik lewat lagu, nyanyi, ya kan nggak mungkin pasti dia kan bikin lah mural yang hobinya ya. Pada saat itu mungkin dia mewakili orang lain atau mungkin keadaannya dia sendiri yang sedang terwakilkan dari tulisannya dia itulah. Dan kenapa harus dicari? Nah, itu menarik, Bro. Sebenarnya kalau kita mau berpendapat atau berekspresi gitu ya, salah satunya itu mengkritik pemerintah. Itu bisa lewat jalur mana tuh? Bisa lewat lagu, bisa lewat demo misalkan, atau yang tadi misalkan lewat mural. Nah, itu salah satu seni kreatif dalam mengkritik tuh. Cuma jadi masalahnya kan kemarin kenapa kemudian mural kritik tadi dikasuskan gitu kan, dijadikan ribet lah istilahnya gitu ya. Yang pertama kan sebenarnya yang jadi masalah itu kenapa mural kritik dihapus sedangkan mural yang bagus-bagusin pemerintah itu dibiarin. Nah itu kan. Sementara gini, pemerintah itu beralasan kenapa mural itu dihapus itu bukan karena kritik sebenarnya. Dia beralasan karena mengganggu keindahan sekitar. Sebenarnya kan sama aja gitu ya mural. Apa kabar sama gambar titit? Ya kan? Ya gini lah. Ya sebenarnya kan gini ya. Sebenarnya kan sama aja ya. Mural yang bagus-bagusin pemerintah juga kan kalau misalkan kita mau pakai logika itu kan sama aja itu nggak keindahan juga. Tapi kenapa yang itu nggak dihapus gitu? Ya, artinya kan ada penguasa yang kesinggung mungkin gitu kan. Nah, gitulah. Nah, yang mungkin yang lu tahu ya Gung ya. Mungkin yang lu tahu. Apa mural ini mulai bisa dibilang dilarang nggak sih? Sebenarnya enggak ya. Enggak ya. Tapi memang gini. Tapi memang Oke, gini lah, gue ubah pertanyaan. Mulai ada syarat-syarat tertentu dari mural misalnya. Nah, kalau itu kan misalkan kita bicara syarat ketentuan gitu kan, itu kan kita bicara hukum atau undang-undang ya. Apakah ada yang mengatur tentang mural atau enggak gitu kan? Tapi setahu gue sih gini ya. Mural itu sebenarnya dikatakan enggak boleh juga enggak, dikatakan boleh banget juga enggak, karena kita kan sering lihat banyak mural ya yang diperbolehkan. Misalkan DPR kemarin itu dia mengadakan lomba mural bahkan gitu kan. Itu kan yang diperbolehkan. Banyak juga lomba mural tuh. Tapi di sisi lain tuh ada beberapa mural yang dihapus dalam artian dia membuat lingkungan sekitar nggak indah lah. Nah, itu tuh yang jadi batasannya tuh. Ya. Yang jadi batasannya itu ketika mural dibolehkan atau enggak, ya memang belum ada aturan yang mengatur secara rinci ya mural itu boleh atau enggak. Tapi memang selama ini sih berdasarkan itu termasuk kegiatan yang kotor atau vandal nggak gitu. Vandalisme itu kan ini ya kegiatan yang istilahnya berandal gitu lah. Nyoret-nyoret tembok kemudian menghancurkan fasilitas publik. Nah, ada yang beranggapan mural itu termasuk ke vandalisme gitu. Mengurangi estetika sekitar lah misalkan dia bilang begitu. Cuma kalau misalkan dalam beberapa kasus memang ada juga beberapa mural yang dibolehin. Dan dalam kasus yang tadi tuh mural sebagai sarana kritik dan ekspresi, ya itu gue setuju banget sih ya. Karena ini menurut gue kritik secara elegan lah gitu ya. Karena gue bilang juga apa? Semua orang merasakan ya. Kritik dengan gaya. Semuanya gitu. Semua orang bisa lihat. Oh, ada kritik soal ini gitu ya. Kalau misalkan kita gambar di tembok ya kan. Cuma yang pengen gue tanyain, sejak kapan mural ini mulai dipermasalahkan? Apa dari sebelum-sebelumnya udah ada mural-mural yang dipermasalahkan, apa hanya baru-baru ini aja gitu? Nah memang tadi ya kita balik lagi ke tadi, memang ada beberapa mural yang dipermasalahkan karena alasannya mengganggu estetika lingkungan lah. Itu ada memang beberapa gitu. Dan di tahun-tahun sebelumnya? Iya ada memang. Ada memang. Dan itu juga dihapus. Cuma sekarang gitu ya, yang bikin hype itu kan karena krisis kebebasan berpendapat yang sekarang negara kita alami gitu. Kita kan banyak ya kasus kebebasan berpendapat yang hari ini dikasuskan gitu kan, yang enggak sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian timbul kritik atau ekspresi lewat mural mengkritisi pemerintah. Kemudian itu dihapus. Ini jadi hype lah karena itu menandakan bahwa wah, mural ini kritik kemudian dihapus, wah ada penguasa yang kesinggung nih. Dihapus dia sama aparat gitu kan. Nah, itu sih yang jadi masalah ya sekarang itu terkait mural itu gitu. Karena memang ada pihak yang menjaga pemerintah lah, menjaga wibawa pemerintah gitu istilahnya. Sebenarnya baik mural itu kan bagian dari ekspresi juga ya demokrasi. Dari seni, sebagian dari seni. Kritik Gimana gaya, tadi? Berarti sebelum yang mural yang kemarin tersebut viral, ya mungkin sebelum-sebelumnya dihapus, nggak kayak sampai viral di medsos gitu kan ya. Ya karena lagi negara seperti ini aja Cik gitu. Lagi ya kondisi seperti inilah ya kan. Jadi mereka bebas berpendapat lewat tembok itu, jadi merusak lingkungan
Itu tadi dalihnya seperti tapi yang kemarin itu maksudnya dihapus itu nggak harus sama aparat ya, bisa aja sama yang punya tanah, yang pengurus kawasan itu bisa aja. Itu sebelumnya kan. Iya, sebelumnya. Mungkin aja yang dicoret kemarin tanahnya aparat. Nah, iya. Nggak usah aparat. Dalam artian di situ bukan aparat yang berlaku gitu. Jadi orang-orang sekitar kita gitu tuh. Nah, aparat baru kemudian sekarang nih rame-rame kan, ada mural yang kritik gitu kan, dia hapus lah gitu. Sehingga jadi hype sekarang. Nah, itu emang menunjukkan betapa sekarang kebebasan berekspresi di Indonesia itu emang masih bermasalah gitu. Itu jadi salah satu contoh lah. Itu, Bro. Tapi gini, Gung. Kalau gua misalkan gua pengen berpendapat, gua sebagai konten kreator ingin berpendapat lewat konten gua. Seharusnya sah-sah aja dong. Cuma kan kebanyakan di diskusi-diskusi lainnya kan kayak, oh, Indonesia ini bebas berpendapat kok, bahkan dibuat ruang dialog tertentu ya kan. Nah, yang gue pertanyakan itu ruang dialog seperti apa yang dibikin untuk kita berdialog sama pemerintah gitu. Ruang dialog seperti apa yang bisa datang siapa ke sana? Apakah petani yang punya keluh kesah bisa ke sana? Nah, ya. Sebenarnya gini ya. Ruang publik atau dialog publik itu sebenarnya tidak harus difasilitasi sama pemerintah gitu, dalam artian kita bikin diskusi sendiri, bikin kajian sendiri, termasuk kita sekarang nih bicara tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Ini kan salah satu ruang publik juga sebenarnya. Ruang publik itu sederhananya ketika kita bicara itu bisa dilihat sama orang, itu ruang publik gitu ya. Nah, adapun yang dilakukan pemerintah memang ini kurangnya nih. Jadi ruang-ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah itu nggak bisa diakses semua kalangan sih bisa disebut ya, karena memang ada beberapa prosedurnya yang ribet gitu. Nah, makanya memang kalau misalkan kita mau nuntut pemerintah, harusnya mereka yang turun ke kita gitu, bukan kita yang naik ke atas gitu. Harusnya begitu. Jadi mereka yang turun ke masyarakat, nanya terkait permasalahan masyarakat. Mereka lihat langsung lah kondisinya gimana begitu. Ya, di lapangan ya. Karena masyarakat itu nggak ngerti dia gimana cara yang ngobrol sama pemerintah. Karena dia kan dilindungi sama pagar, Bro. Iya. Pagar itu ada kata-kata yang gue seneng ya, kayak gimana para pemerintah pengen bisa ngedengerin suara rakyat kalau misalkan tempat kerja mereka dihalangi oleh tembok yang tinggi. Nah, itu makanya, Bro, itu kan jadi batasan gimana masyarakat kecil, petani, pedagang, sayuran di pasar, mereka gimana ngobrol sama pemerintah, kan nggak bisa gitu. Bahkan ada kasusnya gini, Gung. Jadi kalau gua nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi lah kalau gua salah. Jadi ada kasus yang belakangan ini harga jagung itu naik. Bukannya harga jagung lah, entah harga jagung atau harga pangan lah ya. Pakan ternak itu naik. Sedangkan harga telurnya itu menurun. Dan si peternak ini menulis bahwa, gua lupa tulisannya apa. Ya pasti kayak dia nyebut nama presiden kita Pak Jokowi, tolong berikan harga berikan harga telur yang wajar. Apa-apa gitulah. Pokoknya harga jagung yang wajar ya? Iya, pokoknya inti bahasanya seperti itu. Dan dia ditangkap. Menurut gue itu bukan kritik, bahkan untuk dia ditangkap itu dibilang kritik itu untuk bahkan bukan tidak bisa disebut kritik. Menurut gue itu mencurahkan curhat dia. Kalau gue bilang sih dia entah dia curhat atau dia itu keluh kesah dia lah, kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh tadi betapa masyarakat kecil itu nggak bisa akses ke pemerintah gitu. Dia nggak tahu kan gimana cara ngasih tahu pemerintah kalau harga telur nih mahal nih, kita mau lebih rendah lagi harga telurnya. Mereka kan nggak bisa ngomong ke pemerintah secara langsung. Nah, mereka nemu momen di mana Jokowi pas lewat gitu ya. Jokowi lewat mereka sampaikan lah. Nah, itu sebenarnya bentuk dari bagaimana pemerintah itu nggak bisa hadir di masyarakat kecil gitu. Nah, itu kan jadi bukti sebenarnya. Jadi mereka itu ya terpaksa memang ambil momentum itu gitu, karena kalau enggak ini kesempatan ya ada Jokowi, gue pasang lah banner gitu kan, spanduk gitu, ini dilihat Jokowi gitu. Itu sebenarnya pemerintah kalau mau bijak gitu ya ngelihat fenomena ini sebenarnya dia harusnya introspeksi diri lah gitu ya. Bagaimana hari ini kita lihat masyarakat nih berteriak, tapi mereka berteriak di pinggir jalan karena mereka nggak bisa duduk bareng presiden, nggak bisa duduk bareng pemerintah. Itu. Bukan malah mereka mengkasuskan dia gitu. Harusnya malah diberikan apresiasi, karena mungkin dia bisa aja menginspirasi pedagang-pedagang telur yang lain misalkan untuk melakukan hal serupa gitu. Itu kan bagus buat demokrasi ya. Itu kan banyak ekspresi gitu kalau misalkan banyak pedagang yang kemudian ikut-ikutan gerakan seperti dia gitu ya. Bukan malah mengkasuskan dia sih gitu sih. Nah, itu tuh
salah satu minusnya gitu ya kebebasan berpendapat kita. Memang sekarang itu aparat itu kelihatan seperti melindungi kekuasaan gitu ya. Jadi mereka tuh melindungi para pejabat gitu dan menggunakan hukum untuk melindungi itu ketimbang menggunakan hukum sebagai pengatur masyarakat gitu ya. Itu sih yang kita lihat hari ini. Apalagi semboyan kepolisian kan harusnya mengayomi gitu ya. Harusnya mereka memfasilitasi juga penduduk kecil tadi itu gitu untuk bagaimana bisa dapat akses lah ke pemerintah gitu. Gitu sih, itu sih yang sebenarnya pengen gue tanya. Kayak misalnya lu sebagai mahasiswa ingin berpendapat, mungkin banyak lah ruang-ruang lu bertemu dengan para pemerintah ya kan, para dewan-dewan, para tuan dan nyonya. Mungkin dari kalangan pekerja, mungkin dari serikatnya banyak lah yang bisa ketemu ke sana. Cuma kalau misalkan dari rakyat bawah ya kan, ya dari petani, pedagang, dia ingin menyampaikan aspirasinya harus kemana? Mungkin para mahasiswa kalau dibilang buktinya para mahasiswa itu masih aman-aman aja kok untuk berpendapat, ya kan? Kayak gitu kan? Siapalah pokoknya masih aman aja, ingin ngomong apa juga masih bebas-bebas aja, ya kan? Karena mereka ngerti gitu. Kalau menurut gua ya Gung ya, kayak mahasiswa apa yang pengen diomongin mereka ngerti, ya kan? Mekanismenya seperti apa, ya kan? Apa yang dibawa dan landasannya itu apa dia tahu. Cuma kalau kita bicara soal masyarakat awam, ya kan, kita bicara soal orang di jalan, maaf ngomong misalnya orang yang seperti dia yang pedagang, dia petani, dia pengemis, atau dia orang gila. Nggak boleh ngomong orang gila. Orang dalam gangguan jiwa. Nah, pokoknya ODGJ. Pokoknya orang-orang tersebut, gue lupa kan mau ngomong apa kan. Yang dia tahu itu cuma dia punya keluh kesah, ya kan? Dia punya keluh kesah, dia ingin menyampaikan, dan ternyata respon dari pemerintah itu kurang baik juga gitu. Kalau mahasiswa sudah turun, dia sudah berdialog, otomatis dia bawa suatu konsep, dia punya landasannya seperti apa, kayak gitu kan. Ini loh yang dia bawa dan oke, pemerintah bisa terima ya kan. Cuma kalau rakyat kecil, dia cuma tahu gua ngalamin ini dan gua pengen bersuara gitu. Dan ternyata responnya kurang bagus gitu loh. Gimana tuh? Ya memang ini ya, sebenarnya kalau misalkan kita bilang akses masyarakat ke pemerintah ditutup juga enggak ditutup banget sebenarnya. Memang ada beberapa ruang gitu ya. Misalkan DPR itu kalau misalkan dia buat undang-undang gitu ya, rancangan undang-undang, dia tuh kadang dia tuh harus melakukan yang namanya rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat itu dihadirin sama elemen-elemen masyarakat. Misalkan dia bikin UU ketenaga kerjaan, nah dia nanti hadirkan tuh serikat buruh di rapatnya itu untuk ngasih masukan. Misalkan terkait pertanian juga nanti mungkin diundang beberapa ahli dan pakar atau mungkin beberapa asosiasi petani gitu ya. Cuma kan memang itu ruangnya tidak terlalu terbuka bagi seluruh kalangan gitu ya. Kita kan nggak bisa memastikan bahwa si petani ini aspirasinya bisa disampaikan sama elemen masyarakat ini yang hadir gitu misalkan. Nah, termasuk mahasiswa kan memang termasuk golongan yang ini ya, yang bisa punya akses ke pemerintah gitu ya. Karena kita banyak tuh ngadain audiensi gitu, kita bicara terkait permasalahan di masyarakat. Dan kita juga jangan lupa mahasiswa juga disebut sebagai akal dan pikirannya rakyat ya kan. Ya memang itu, jadi memang mahasiswa dia bisa punya akses juga ke pemerintah karena memang mereka tahu prosedurnya dan memang kita sering audiensi juga dengan mereka. Nah, terkait peran mahasiswa tadi tuh sebagai ini ya, akal dan pikiran rakyatnya, itu sebenarnya kan peran mahasiswa sebagai ini intermediate actor namanya, dia yang jadi penghubung antara masyarakat kecil dengan pemerintah. Jadi mahasiswa itu ada di tengah-tengah sebenarnya. Di sini masyarakat kecil, di sini pemerintah. Jadi memang ketika masyarakat kecil itu nggak punya akses ke pemerintah, nah itu memang jadi perannya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kecil ke pemerintah. Makanya tadi dikatakan bahwa mahasiswa itu adalah moral force gitu namanya ya, pasukan nilai. Jadi memang apa yang dibawa mahasiswa itu adalah kepentingan masyarakat gitu. Dia akalnya akal masyarakat, pikiran-pikiran masyarakat. Ketika dia menjerit juga itu jeritan rakyat gitu. Jadi hati, tenaga, pikiran itu senantiasa terjurahkan untuk rakyat. Nah, di situ peran mahasiswa. Gue potong dulu sebentar. Gak apa-apa ya? Yeah. Mahasiswa memang dia untuk menyampaikan aspirasinya adalah dia akses untuk ke pemerintah ya. Cuma yang lu rasain, apakah selama ini yang lu suarakan itu didengar?
Nah, yang pertama sebenarnya nggak mudah juga kita dapat akses ke pemerintah ya, karena kita nggak sembarangan ngasih undangan misalkan ke pemerintah. Wih, kita mau ketemu nih, terus turutin nggak gitu. Nggak, maksud gua gini. Dari apa yang udah lu misalkan lah, bukan lu ya, misalnya mahasiswa lah. Gua bawa nama mahasiswa aja dah, jangan lu dah, kayaknya berat. Dari apa yang udah mahasiswa lakuin nih, misalnya dia berdialog dengan pemerintah atau dengan salah satu anggota dewan lah, misalkan dia berdialog, itu merasa didengar apa? Nah ya, ini gue disclaimer dulu nih pertama. Nah, ini ya, apa didengar itu bukan artian dilakuin. Dia bertanya atau dijawab ya, tapi dilakuin apa enggak gitu. Nah, yang ngerti. Nah, yang pertama gini. Sebenarnya mahasiswa juga tidak sekonyong-konyong kita bisa dapat akses dengan mudah ya. Kita juga perlu perjuangan. Bahkan di dalam beberapa kasus itu kita perlu demo dulu tuh baru dapat akses. Baru pemerintah itu atau penguasa itu mau nyamperin kita gitu kan, untuk diajak ke dalam, kita ngobrol terkait permasalahan dan solusi. Nah, dari banyaknya audiensi misalkan yang mahasiswa lakuin, yang enggak semuanya juga dilakuin sebenarnya. Contohnya apa? Tahu gerakan reformasi di korupsi kan? Nah, gerakan reformasi di korupsi itu gerakan nasional mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia lah. Tuntutannya itu ada ini ya, ada cabut revisi UU KPK, kemudian itu yang tahun-tahun kemarin itu ya. Ya. Kemudian UU Omnibus Law juga dibatalkan, RKUHP juga dibatalkan. Tapi nyatanya apa kan? UU Omnibus Law disahkan, kemudian UU revisi KPK juga disahkan, UU Minerba juga disahkan. Artinya kan kita nggak didengar sebenarnya. Berarti lu beranggapan kalau misalkan walaupun lu punya akses, walaupun mahasiswa itu punya akses, tapi suaranya mungkin didengar, didengar. Cuma nggak selalu. Bukan nggak selalu, cuma nggak kalau bilang nggak dipertimbangkan juga bahaya sih, kayak pasti dipertimbangkan. Cuma nggak dilakuin gitu. Jadi seolah-olah kayak lu percuma punya berpendapat itu, seolah-olah seperti itulah. Kalau yang gua rasa ya, kayak lu ya udah percuma aja, karena yang gua lihat dari, gua nggak ngomong kasus yang udah lama ya, yang masih baru aja lah, yang masih anget. Ya itu Omnibus Law, RUU KPK, RUU KUHP, korban ada. Aksi besar, tapi nyatanya semuanya masih disahin gitu loh. Padahal kalau bicara soal masyarakat setuju atau enggak, ya pasti nggak setuju, karena banyaknya yang turun itu loh, ya kan udah hampir di semua daerah pada turun gitu kan. Berarti kan memang ini bermasalah dan ini mengancam masyarakat, dan harusnya itu dipertimbangkan kembali untuk disahkan dong. Itu waktu disahkannya pas tengah malam itu bukan sih? Itu Omnibus Law. Yang nggak tahu lah dewannya lagi sip 2 apa gimana. Nggak ngerti gua juga kenapa. lembur lagi lembur kayak buat itu, dan dadakan gitu ya. Tahu itu tahu bulat apa undang-undang juga gua nggak tahu. Ya itu yang tengah malam itu Omnibus Law. Begadang loh mereka. Tadi nyampe mana gue ngomong? Ya gitu. Jadi kayak ngerasa ya percuma aja udah gitu. Nyatanya masih lu pengen korban, ada yang mati lah, ada yang berdarah lah, ada yang ditangkep lah, apa segala macem, dan nyatanya masih bisa disasahin aja. Ya artinya kan pergerakan mahasiswa juga sebenarnya ada medan perjuangan tersendiri. Kita juga nggak mudah amat sebenarnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu kan. Nah itu kan jadi bukti kalau misalkan kita yang punya akses ke pemerintah aja, kita yang biasanya demo, aksi gitu kan, audiensi sama pemerintah aja, kadang solusinya nggak diturutin gitu, nggak direalisasiin gitu kan. Padahal kita kan bicara baik ya. Nah gimana masyarakat kecil yang memang dia nggak punya akses gitu kan, terus juga dia menderita terhadap permasalahan lain, gimana mau diselesaikan, sedangkan yang punya akses aja kan, kadang untuk merealisasikan solusi dari mereka itu sulit gitu kan. Ini lagi-lagi memang menunjukkan, terlepas dari kebebasan berpendapat ya, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah itu belum sepenuhnya lah gitu untuk masyarakat Indonesia gitu. Tapi kalau lu bilang berarti indeks demokrasi kita mulai menurun dong. Dari kita bahkan berpendapat itu cenderung susah lah, cenderung berbahaya lah. Gitu. Lu ngerasa nggak kalau kayak misalkan kayak indeks demokrasi kita tuh menurun? Apa memang menurun indeks demokrasinya? Nah sebenarnya memang ada indikator
terkait gimana kita cara ngukur indeks demokrasi, dan itu ada juga lembaga yang ngukur itu gitu. Kita perlu lihat lagi lah itu, kita perlu searching lagi. Nah kemudian kalau misalkan apakah kita merasa hari ini kebebasan pendapat di Indonesia agak menurun kualitasnya, ya iya gitu, dengan banyaknya kasus yang kemarin tuh kebebasan berpendapat bagaimana dikasuskan, kemudian bagaimana kebebasan berpendapat itu agak ditutupi gitu ya, karena ada kepentingan tertentu lah gitu. Masih nggak paham sih, kayak misalkan gua nih lapar kan, gue tulis tembok karena gue gak punya duit. Seumpama ya kasarnya lah, kita orang jalanan misalnya, sebagai orang jalanan, gue lapar, gue gak punya duit, gue cuma punya chat misalnya. Karena ada tuh ya WhatsApp, kalau lapar beli makanan jangan beli chat gitu kan. Ya kan, gue tulis lapar, dicari mungkin mau dikasih makan apa gimana gue. Nah sebenarnya gini ya, yang buat mural itu pasti pekerja seni lah. Iya, pasti. Iya. Dan gue yakin itu bukan situasi dia. Ya makanya itu mungkin temboknya rumah aparat yang dicoret sama dia, makanya ditutup kan. Sebenarnya gini bro, yang kita kasus mural dulu nih ya. Iya. Kasus mural tulisan lapar itu sebenarnya bukan semata-mata mengekspresikan diri dia, tapi juga itu mengekspresikan lingkungan dia. Jadi selain kalau misalkan ada yang jawab ya kalau lapar beli nasi jangan beli chat ya, justru dia pengen memberitahukan ke dunia lah misalkan gitu ya, bahwa hari ini tuh Indonesia nggak baik-baik aja nih, banyak rakyat yang lapar. Dia buat mural lah supaya apa? Supaya masyarakat lain yang lapar, yang nggak bisa bikin mural itu bisa ketahuan bahwa mereka juga lapar dari mural itu gitu. Iya, jadi gue juga mikirnya seperti itu sih. Jadi bukan itu yang dia tulis, bukan kondisi dia saat itu. Mungkin dia mewakili orang lain. Mungkin dia mewakili orang yang nggak bisa makan pada saat itu. Bahkan bisa aja dia sepenuhnya dedikasi untuk rakyat kecil yang memang kelaparan. Misalkan hari ini dia keadaannya kecukupan, nggak kelaparan, tapi dia bikin mural itu ya untuk menyuarakan rakyat kecil yang kelaparan gitu. Bahkan bisa aja kayak gitu tuh. Itu lomba yang lu bilang tadi tuh, lomba mural tuh isinya apa? Kritik semua? Ya itu inilah maksud. Itu tuh sebenarnya akal-akalan ini aja. Oh, jadi kayak ini mural tuh nggak dilarang loh. Iya, gitu. Dan mereka pemerintah atau DPR gitu itu udah sering juga buat kayak gitu. Misalkan tahu ini nggak kontes stand up jelek-jelekin DPR kritik rakyat. Nah itu kan mereka kan sebenarnya pengen nunjukin bahwa DPR tuh nggak anti kritik. Ya itu mah ini aja apa? Itu mah upaya mereka aja dalam memperbaiki reputasi mereka, karena DPR padahal itu kan padahal ya karena gini ya, padahal kan sebenarnya juga DPR itu jadi ini ya, jadi salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya sama rakyat Indonesia kalau padahal dia perwakilan rakyat ya. Kalau nggak salah menurut survei ya. Nah itu dengan hadirnya kontes stand up ngeritik dia itu, dia pengen nunjukin bahwa kita siap dikritik juga. Ya itu akal-akalan aja sebenarnya. Sama dengan mural. Kemarin kan mural sempat rame dan narasi yang digulingkan adalah kebebasan berpendapat. Nah, mereka bikinlah lomba mural gitu untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak masalah dengan berpendapatnya, kita tuh masalah dengan muralnya ditaruh di mana, karena itu mengganggu keindahan dan lain sebagainya lah. Itu kan akal-akalan mereka aja sebenarnya. Ini kalau dari asumsi kita ya, kalau kita ngelihat gitu. Kamu lah yang kalau kita melihat, dan kayaknya juga itu biasa lah kalau misalkan apa namanya, untuk memperbaiki reputasi sama citra dia melakukan seperti itu, biasa aja gitu. Kalau gua ya misalnya, kalau menurut gua sih dia nggak perlu membuktikan kalau misalkan mereka itu nggak anti kritik. Memang harusnya mereka harusnya nggak anti kritik karena apa ya, mereka itu membawa tanggung jawab yang besar kalau menurut gua, bukan hanya sekedar pekerjaan tapi suara rakyat. Karena mereka itu dipilih dari rakyat dong. Nggak ada yang dipilih dari itu kan. Iya. ya bahkan memang idealnya kayak gitu. Iya, bahkan, jadi berapa ribu atau berapa juta suara rakyat ada di tangannya dia, dan memang harusnya dia nggak anti kritik terhadap rakyatnya. Kalau menurut gua harusnya dia bahkan kalau menurut gua, kalau misalkan memang dia bersalah, dia dikatain pun ya, kalau menurut gua itu sah-sah aja sih. Cuma memang itu tidak apa ya, maksudnya bisa menjadi penghinaan untuk dia lah. Cuma kalau memang misalkan gak usah dia lah, gua nih misalnya gue takut juga sih Gung ya. Gimana ya? Misalkan gua salah,
gua dikritik dan gua dikatain lu harusnya nggak kayak gitu bego, misalnya gitu ya, misalnya kayak gitu, lu harusnya nggak kayak gitu bego, dan menurut gue itu sah-sah aja karena gua melakukan sebuah kesalahan. Menurut gua, apalagi yang gua kerjakan itu untuk orang banyak kayak gitu. Harusnya mereka nggak anti kritik sih. Jelas itu mereka harusnya nggak anti kritik orang mereka. Nggak usah dibuktikan, dia tinggal mereka kerja untuk rakyat kok. Cuma mereka itu memang mau membuktikan itu sebenarnya kemarin tuh. Dan terkait ini ya, terkait memang kritik-kritik yang kita sampaikan juga kita harus ini istilahnya beradab dan beretika lah gitu ya. Iya. Dan itu bisa dilakukan kalau misalkan kita terpelajar gitu. Cuma untuk rakyat-rakyat kecil mungkin mereka kan kadang emosional dan lain sebagainya. Nah, mereka ada kata akhir gitu. Ada kata akhir yang cukup ya itu jadi ledakan lah sebenarnya. Kalau misalkan kita bilang kan dasar lu nggak bisa kerja benar misalkan, terus di akhirnya ada kata itu misalkan. Itu kan contoh tadi lah. Ciko ya. Ngomong bego itu sebenarnya jauh usah dipercaya. Kata lu itu udah kelewatan batas gitu. Itu kan sebenarnya ini ya, itu kan sebenarnya kata itu tuh sebenarnya kan menunjukkan bahwa memang rintihan rakyat kecil itu udah meledak sebenarnya. Itu harusnya jadi penanda mereka lah. Kalau misalkan kata itu udah keluar berarti udah gawat banget gitu. Dan memang harusnya mereka nih yang mewakili kita gitu, harusnya memang maklumi aja kalau misalkan itu datang dari rakyat kecil gitu ya, karena memang penderitaan itu kadang lebih menusuk ke rakyat kecil gitu. Kalau orang-orang kayak kita kan bisa aja beradab gitu dalam mengkritiknya, bisa aja pakai etika gitu. Tapi mungkin kalau rakyat-rakyat yang rural gitu, yang masyarakat kecil ya kadang mereka suka emosional gitu. Iya, gue sebagai konten kreator agak ngeri-ngeri sedap juga sih soal apa ya Gung ya, gue konten gue podcast nih misalnya, apapun yang sedang jadi spotlight ya misalnya ya, apapun yang sedang naik itu yang gue angkat dari konten gue dong pasti dong. Dan gue ya rada ngeri aja kalau misalkan nyerempet ke situ gitu loh. Jadi seolah-olah kayak gue sebagai konten kreator kok kayaknya ngerasa gue nggak bebas bicara soal apapun gitu. Terakhir nih, ada nggak pesan lu buat ya kedepannya itu Indonesia tuh harus seperti apa sih sebenarnya? Ya gue bakal kembali lagi. Nanti gue ini dulu gue balik dulu ke tadi tuh argumen lu tuh bahwa sekarang konten kreator banyak yang agak khawatir ya. Itu kan sebenarnya bahkan bukan gue lurusin bukan konten kreator juga, banyak kayak musisi dari rapper tertentu ya yang mereka mulai khawatir atas kayaknya gue pengen ngeritik ini kayaknya bakalan kesandung kasus ini deh kayak gitu. Banyak lah dari musisi, dari mungkin bukan konten kreator doang ya. Mungkin penulis juga bisa kesandung kasus atau tulisannya juga gue nggak tahu ya. Cuma pasti mereka mempunyai kekhawatiran yang sama gitu. Nah itu kan semakin menunjukkan kalau misalkan kebebasan berpendapat di Indonesia itu sekarang lagi mengkhawatirkan. Kalau misalkan nggak mengkhawatirkan kan kita nggak khawatir sebenarnya untuk mengungkapkan pendapat kan. Gitu kan harusnya kita nggak khawatir karena banyaknya kasus yang berpendapat kemudian dikasuskan, kita jadi khawatir gitu ya. Terus kemudian apa pesan, kita balik lagi aja ke ini, ke pilar. Harapan lu ke depannya nih, kita itu harus gimana sih? Siap. Kita sebagai warga. Iya. Warga sipil. Apa kita sebagai pemerintah? Lu boleh deh, lu wakilin pemerintah deh misalnya. Lu pengen masyarakat lu ini ke depannya seperti apa? Ini sebagai pemerintah yang baik ya. Sebagai pemerintah yang baik. Kan semua baik, Gung. Semua baik. Semua baik. Cuma mungkin cara mereka yang kurang dimengerti kita. Cuma kadang perlu diingetin aja. Kalau sebagai pemerintah sih kita bakal ngomong gini ya. Kebebasan berpendapat itu penting dalam suatu negara gitu ya. Bahkan bagi seorang muslim, gue bicara alim dulu nih. Bahkan sebagai seorang muslim, kewajiban seorang warga negara itu adalah untuk menegur pemimpinnya kalau misalkan dia berbuat kesalahan gitu. Nah begitupun kita sebagai warga negara, kebebasan berpendapat itu bagian dari salah satu perbaikan negara sebenarnya. Karena itu kan bisa jadi sebuah solusi atau bahkan penjelasan dari permasalahan-permasalahan. Nah dari kebebasan berekspresi itu sebenarnya pemerintah itu bisa gunakan itu sebagai alat atau pertimbangan untuk memperbaiki negara ke depannya. Pokoknya kebebasan berekspresi itu selain dia sebagai pilar demokrasi atau sebagai salah satu syarat negara demokrasi gitu ya, itu juga penting lah bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, karena itu juga berguna buat perbaikan bangsa ke depannya gitu sih bro. Udah
Udah, itu sebagai pemerintah. Dari lu pesan ke depannya deh. Kayak gimana? Lu berharap negara kita ini ke depannya seperti apa? Pengen yang baik semua juga ya. Pengen yang baik semua juga. Semua pengen yang baik ya. Pengen yang baik-baik aja lah pokoknya. Baik aja ya. Kalau gua berharap ke depannya itu kayak suara-suara rakyat kecil lebih didengar lagi lah. Karena pada dasarnya yang aslinya itu yang berdialog dengan mereka itu bukan situasi mereka. Ngerti nggak? Maksudnya mahasiswa yang membawa suara rakyat itu kan yang berdialog dengan pemerintah. Itu bukan situasinya mahasiswa. Karena sesungguhnya itu situasinya rakyat kecil. Iya. Dan ya kedepannya kayak cobalah suara rakyat kecil lagi lah yang lebih didengar gitu. Kalau menurut gua harusnya sih ngobrol panjang Gung, cuma berhubung waktu udah ya menunjukkan pukul pulang. Kalau nggak pulang dipukul ya makasih banget lah lu udah datang ke sini ya. Jauh-jauh ya. Santai. Dari Untirta. Oh iya jauh-jauh nih Wan. Makasih banget Gung ya. Tos dulu biar nge-selek. Tos. Awas cincin gue. Aduh, kena kodam lagi. Thank you Gung ya udah datang ya Gung. Siap.